Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang seperti apa sih kamu di pikiran dia ya. Kamu itu seperti apa di pikiran dia. Oke, dianya itu siapa? Boleh kalian fokuskan dia itu siapa, mau itu pasangan, mantan, atau PDKT-an kalian ini, atau siapapun dia, boleh kalian fokuskan pada seseorang itu, dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia ini. Jadi kamu itu sosoknya seperti apa sih bagi dia, gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Kita mulai aja ya. Oke, dia ini siapamu? Kita lihat dulu dari kau. Oke. Orang ini itu saat berkomunikasi dengan kamu itu sangat interest banget ya. Sangat seneng ya. Menyambut sekali gitu ya, pengen banget gitu ya. Kalau misalkan sekarang kalian itu lagi ada jarak ya, atau lagi tidak ada komunikasi, dia pengen banget untuk berkomunikasi dengan kamu. Terus kalau misalkan di sini kamu misalkan chat dia, aku lihat di sini dia senang banget ya. Orang ini tuh senang banget kalau misalkan kamu ngechat dia atau kamu membalas chat dia. Kayak dia akan sat gitu loh, cepet gitu ya ngebales chat kamu. Atau misalkan kamu telepon dia tuh kayaknya dia bahagia banget ya. Ya kayak kayak diapresiasi, kayak dihargai gitu ya, bisa seperti itu. Entah apa, mungkin kamu memang orangnya cuek, atau ya memang karena dia ini suka banget sama kamu, karena di sini ada abundance ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu itu kayak suatu keberkahan, keberlimpahan yang Tuhan berikan ke dia. Dan di sini kamu itu bisa memberikan hal-hal yang positif ke hidup dia. Terus itu juga kamu itu sebuah manifestasi tentang pasangan yang dia mau, kayak gitu. Kalau aku lihat ya, kamu itu adalah suatu anugerah ya, anugerah yang Tuhan berikan untuk si dia, kayak gitu kalau aku lihat. Jadi kamu tuh orang spesial lah berarti ya kalau seperti ini. Dan aku lihat di sini dia itu pernah patah hati, entah ini sama kamu ataupun sama yang lainnya. Dan bisa jadi kamulah pengobat hatinya. Kalau misalkan di sini dia pernah sakit hati sama orang lain, maka kamulah obat dari rasa sakit hatinya. Kalau misalkan di sini dia pernah sakit hati sama kamu, dia sempat pernah mau move on dari kamu tapi tidak bisa. Seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi tergantung situasi. Jadi ya tetap kamu berarti situasinya di sini kamu adalah pengobat hati ya, pengobat rasa sakit hati dia. Oke, itu kan dia pengen ada pertemuan, bahkan ini secara fisik ya, face to face, bukan hanya secara virtual di media sosial, tapi di sini secara fisik ya. Karena di sini ada coffee cup, mungkin dia pengen ngajak kamu nanti minum di cafe, ya ngopi di cafe, or ya nongkrong kayak gitu ya, makan ya ada, atau ngopi lah ya, pengen ada pertemuan lah ya, pertemuan dan percakapan gitu ya, ngopi-ngopi santai semacam itulah ya. Oke. Dan di sini ada sesuatu yang dia sempat akhiri ya dalam hidup dia. Apapun itu, ada sesuatu yang kemarin dia sudah akhiri. Dan di sini dia ingin memulai awalan baru bersama kamu. Orang ini
dia sudah mengakhiri apapun masa lalu dia, ataupun keburukan dia, ataupun sifat-sifat toksik dari si dia ini sudah dia kubur dalam-dalam. Kemudian dia ingin memulai hal baru dengan kamu. Ya, seperti itu kalau aku lihat orang ini. Oke, kalau misalkan kamu belum yakin, bener tah orang itu seperti itu. Oke, kita lihat di sini. Orang ini nih siapa sih? Ya. Kita lihat dari isi hati dia ya, isi hati dia dulu. Isi hati dia terhadap kamu. Tuh. Di sini mungkin saat ini ya, kamu itu menunjukkan sifat kayak oke, kita kayaknya nggak bisa lebih dari teman gitu ya. Kamu menganggap dia kayak udah deh, cukup sampai di sini aja, cukup sebatas teman aja, cukup tidak bisa lebih ya. Intinya kamu tidak kayak udah lelah, atau mungkin bisa jadi kamu memang menganggap dia kayak teman, atau kamu memang sifatnya cuek ya. Jadi dia ngerasa kayak kamu itu memperlakukan dia seperti teman, bukan seperti orang yang spesial kayak gitu ya. Kalau aku lihat terus itu di sini my life is not okay. Jadi dia ini selalu menunjukkan bahwa kehidupan dia tuh kayaknya selalu bahagia, kayaknya baik-baik aja, kayak nggak penuh masalah, kayak kalau di depan kamu tuh ya kayak kehidupan orang-orang pada umumnya, menikmati hidup. Terus itu juga ketika kamu menganggap dia sebagai teman, ya dia pun akan bereaksi seperti teman. Tapi sayangnya itu tidak seperti itu. Sayangnya ketika kamu memikirkan dia yaudah deh kita ngejalanin hubungan kayak teman aja gitu ya, sebagai teman aja. Tidak, dia tidak mau. Walaupun dia menunjukkan, realitanya tuh menunjukkan kayak oke, kalau misalkan kamu menganggap aku teman, aku akan bereaksi seperti selayaknya teman. Tapi sebenarnya dalam hati dia tuh aku maunya lebih, nggak mau seperti itu. Aku nggak mau kamu anggap cuman sebagai teman gitu. Dan kalau dia lihat kehidupan dia fine aja, kamu anggap sebagai teman, no. Apa ya, dia kayak sedih, hancur seperti itu ya, kecewa, kenapa kita hanya sebatas ini doang gitu ya. Terus kalau misalkan kamu lihat kayaknya di media sosial dia tuh bahagia, no, sebenarnya dia tuh penuh dengan banyak pikiran. Terus kehidupan dia juga sebenarnya nggak baik-baik saja, seperti itu ya. Jadi apa yang dia tunjukkan ke kamu sebenarnya itu sebaliknya ya. Dia tidak benar-benar sesuai dengan apa yang dia tunjukkan di media sosial atau di hadapanmu ya. Terus I feel you even okay. Nih ya, orang ini tuh kalau menurut aku kayak semacam bucin gitu ya. Kenapa? Karena kalian ini kan saat ini berpisah ya, entah ini memang berpisah secara jarak ya, secara fisik, atau memang kalian ini sudah mantan ya, mantan pacar atau mantan suami seperti itu. Tapi intinya di sini kalian sudah berpisah, kalian sudah nggak bersama lagi. Tapi dia masih merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia. Terus walaupun kayaknya kalian ini sudah mantanan ya, udah mantan pacar atau mantan suami, dia tuh kayak masih menganggap kamu adalah orang yang spesial di hidup dia. Kamu itu masih dia anggap sebagai pasangan, pacar ataupun istri, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi dia masih ngerasain adanya hadirmu di kehidupan dia ya. Jadi kalau misalkan dia kayak, kalau gimana sih rasanya kalau udah jadi mantan tuh pasti kan nggak mau lah chatan atau ngobrol sama mantan gitu. Nah kalau si dia ini enggak, dia ngerasa kayak walaupun kita mantan, kalau misalkan dia kangen dan itu sudah tidak bisa dia tutupi lagi rasa kangen, rasa rindunya sama kamu, dia bisa dengan santai, dengan berpura-pura kayak nggak pernah terjadi suatu perpisahan di antara kamu, dan tiba-tiba ya udah telepon kamu, chat kamu, seperti itu, ngedatengin kamu kayak gitu ya. Jadi
Jadi kalau aku lihat seperti itu sih ya. Jadi walaupun kamu sama dia ini saat ini sudah berpisah, dia ngerasa tetap ada hadirmu di kehidupan dia. Kamu itu masih menjadi bagian di dalam hidup dia, kayak gitu. Oke. Dia ngerasa bahwa kalian ini memang masih muda ya, jadi banyaklah ya yang oke, gini. Jadi kalau misalkan ada pasang surut dari hubungan ini ya, dia merasa kayak udah wajar, namanya kita masih muda ya, nggak apa-apa lah, nikmatin aja dulu pasang surut dari hubungan, naik turunnya dari hubungan, kayak gitu ya. Nikmatin aja. Apa sih kalau majasnya tuh kayak perumpamaannya tuh asam garam, nah kayak gitu ya, asam garam apa sih, aku lupa lagi. Ya kayak gitulah ya. Jadi dia ngerasa bahwa ya udah, memang dalam hubungan itu kalau kayak anak muda pasti ada putus nyambungnya, terus itu ada curiganya, ada kecemburuannya, ya udah dinikmati aja. Dia ngerasa seperti itu ya saat ini. Jadi kayak ngerasa ini bukan masalah yang akhir dari segalanya gitu loh ya, akhir dari hubungan. Dia enggak ngerasa seperti itu. Dia masih menganggap ini kayak ya percintaan anak muda, wajar lah kita ada marahan, ada rasa cemburu, ada rasa curiga, kayak gitu. Terus putus nyambung, dia ngerasa seperti itu. Dan nih, I want to tell you how I feel, kata dia ya. Jadi dia pengen banget mengungkapkan kepadamu agar kamu tahu perasaan dia sebenarnya terhadap kamu itu, bahwa dia memang benar-benar tulus, dia benar-benar sayang, dia benar-benar cinta sama kamu. Kalau aku lihat di sini ya, kamu itu benar-benar orang terspesial di hidup aku. Kamu itu suatu bentuk keberlimpahan, keberlimpahan, terus juga suatu mukjizat semacam itu dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk dia gitu. Apalagi di sini kamu adalah obat rasa sakitku, obat dari rasa rinduku, obat dari rasa penasaranku tentang jodoh, seperti itu. Dia pengen banget nih. Makanya di sini ada coffee cups, ada talking, ada caffeine ya. Jadi pengen banget gitu mengutarakan perasaan dia sesungguhnya sama kamu ya. Dia pengen banget, ayo sih kita ketemuan kapan gitu ya. Dia pengen banget mengutarakan itu perasaan dia ke kamu. Oke. Five of Pentacles, Temperance, Five of Cups. Kayaknya aku ambil 5 kartu aja ya, sesuai dengan kartu ini ya. Terus Four of Swords, King of Wands. Oke. Seperti apa sih kamu bagi dia? Pandangan dia terhadap kamu itu seperti apa ya? Oke. Kamu itu adalah orang yang bisa membuat dia berubah dalam hal percintaan ya. Kalau aku lihat ini kita ambilnya tentang percintaan aja. Dan ini pun cara pandang dia tentang yang namanya pernikahan, percintaan, ataupun hubungan yang dulu entah apa dia punya perspektif apa sampai nih orang sakit hati banget gitu ya. Setelah kenal kamu, setelah dia tahu kamu, itu berubah. Jadi misalkan gini, misal ya, dia cowok, kamu cewek. Alah, cewek itu mah cuman matre banget ya, dia akan suka sama cowok kalau cowok itu banyak duit.
Akhirnya di sini dia biar dia disukain sama cewek-cewek, akhirnya dia kayak semacam kayak pamer gitu ya, pamer tentang harta kekayaan, entah itu ada atau enggak tuh harta kekayaan, tapi dia pamer aja di sosial media, dia tunjukin bahwa dia ini punya A B C D seperti itu, agar dia bisa menarik perhatian wanita-wanita di luar sana seperti itu. Terus dia ngerasa bahwa wanita itu gampang kok diambil hatinya, asal kita ada uang aja, kita kasih aja mereka, pasti juga mau kok ngejalin hubungan atau deket dengan kita atau tertarik dengan kita gitu ya. Example aja, ini contoh aja, contoh. Nah terus ketika dia ketemu kamu, kok ya beda gitu ya, kamu ternyata bukan orang yang bisa dia sepelekan kayak tadi, kayak wanita-wanita yang dia pikirkan seperti itu, yang gila dengan materi gitu, atau kamu orangnya apa gitu ya, cuman bisanya morotin uang laki-laki gitu. Enggak, ternyata mungkin kamu justru loh, kok kamu malah wanita karir, justru malah uangmu lebih banyak dari dia, terus juga kamu itu justru malah menganggap namanya hubungan atau pernikahan itu sesakral itu, dan kamu gak mudah ternyata ya hatimu diambil oleh orang lain. Maksudnya tuh kamu tertarik dengan orang lain itu gak mudah gitu loh, kamu gak gampang banget suka sama cowok yang pamer gitu ya, kamu gak mudah suka sama cowok yang ABC gitu. Kamu itu kayak punya kriteria tertentu untuk bisa ngejalin suatu hubungan kayak gitu. Bahkan kalau aku lihat di sini, jika orang ini melakukan suatu kesalahan besar di dalam hubungan dia sebelumnya, sebelum bertemu dengan kamu ya, yaitu pernah melakukan suatu hal atau kesalahan yang besar di dalam suatu hubungan, dia kayak ditolerir gitu loh, kalian kayak bisa aja dimaafkan oleh orang-orang terdekatnya, teman, keluarga atau siapapun. Misalkan gini, mungkin ya, misal dia mungkin dulu sudah pernah menikah. Akhirnya kalau pernikahan itu kan kalau bagi semua orang pasti pengennya sekali seumur hidup ya. Tapi entah apa akhirnya hubungan pernikahan dia tidak bisa dipertahankan. Akhirnya dia bercerai, dan ya keluarganya memaklumi seperti itu, teman-temannya juga memaklumi. Nah jadi misalkan seperti itu ya, itu misal aja. Jadi apapun masalah besar yang pernah dia lakukan di hubungan percintaan dia, kalau aku lihat di sini keluarganya pun ataupun orang-orang terdekatnya pun akan memaafkan dan memaklumi dia. Dan kalau aku lihat juga di sini ada temperance-nya reverse ya. Orang ini tuh kalau memandang kamu tuh orang yang tidak mudah untuk dia ajak berdebat, dan orangnya tuh tidak mau kalah ya, tidak mau kalah untuk diajak berdebat. Jadi kan temperance ini gini ya, mungkin kamu sering diabaikan oleh dia ya, karena dia ini orangnya itu lebih fokus pada hal lain dibanding kamu, entah tentang pekerjaan yang dia lebih fokuskan, ataupun mungkin orang lain, bisa jadi entah itu keluarga atau selingkuhan atau teman, bisa jadi ya, intinya pihak lain lah yang lebih dia fokuskan kayak gitu. Jadi kamu sering merasa diabaikan, sering banget merasa tidak dianggap sebagai pasangan seperti itu. Akhirnya kamu di sini mungkin akan berselisih paham atau bertengkar lah, bisa jadi. Terus nanti kalian akhirnya berdebat, dan aku lihat di sini kamu orangnya juga keras ya, dia pun orangnya keras. Jadi sama-sama saling tidak mau mendengarkan pernyataan atau klarifikasi dari kedua belah pihak kayak gitu. Jadi kalau menurut dia kamu ini orang yang tidak mau kalah ya, orangnya juga keras, orangnya keras kepala juga. Terus itu orangnya kekeh pada pendirian kayak gitu ya, orangnya sulit untuk ditaklukkan, orang yang sulit ditaklukkan.
Dan Five of Cups, apa sih yang dia apa sih yang dia pikirkan tentang kamu? Kamulah orang yang mampu membuat dia tidak bisa move on, ya. Kamu adalah orang yang membuat dia sulit untuk bisa move on dari kamu, ya. Dan cuman kamu orang yang bisa membuat dia merasa kayak galau, gelisah, bersalah, rindu. Apalagi ya kalau aku lihat Five of Cups ini, orang yang merasa malu gitu deh. Dan ada ketakutan juga di sini, takut kehilangan kamu, ya. Jadi cuman kamu loh orang yang bisa membuat dia kayak gagal move on gitu ya. Karena aku lihat ada perasaan gelisah, galau, takut kehilangan, ya. Bahkan di sini walaupun misal dia ada ya penggantimu gitu, dia bersama pasangan yang lain, itu selalu pikiran, hati, dan semua yang ada dalam diri dia tuh kayak selalu mengarah ke kamu lagi, ke kamu lagi. Jadi mungkin secara fisik aja dia bersama pasangan dia yang lain ya selain kamu, tapi secara pikiran dan hati, secara cinta itu ke arah dan tujuannya hanya ke kamu kayak gitu, hanya tertuju ke kamu kayak gitu. Dan walaupun kamu di sini bagi dia adalah orang yang mampu membuat dia patah hati, orang yang membuat dia gagal move on, tapi kamu jugalah orang yang bisa memberikan dia semangat kembali untuk memperjuangkan cinta dia gitu ya. Cinta dia kan kamu ya, dia jadi cuman sama kamu loh. Dia itu walaupun sesakit apapun atau sepatah hati apapun dengan kamu, dia tuh kayak pengen tapi dia itu selalu selalu ingin kamu lagi. Kenapa? Karena di sini dia merasa bahagia bersama kamu itu. Dan bahkan di sini sekalipun dia hancur sampai dia itu pesimis ya, kayak ngebayangin kamu aja itu udah memberikan dia semangat ya, dan keoptimisan untuk lebih maju ya, untuk bisa berubah seperti itu ya. Jadi kamu kayak support system gitu deh bagi dia ya, walaupun hanya sekedar dia memikirkan kamu. Kalau aku lihat di sini ada Four of Swords ya, kamu orangnya yang memberikan dia semangat ya, orang yang bisa membangkitkan gairah, membangkitkan semangat, membangkitkan kebahagiaan, dan dia ini bisa jadi yang tadinya terpuruk bisa jadi optimis lagi untuk melanjutkan hidup, untuk kembali merebut kamu ya yang telah berpisah dengan dia seperti itu. Ya, jadi ada energi nih kayaknya hubungan kalian selalu putus nyambung ya, datang dan pergi seperti itu. Kemudian ada King of Wands ya. Orang ini memang kalau aku lihat sih manipulatif, terus orangnya juga mendominasi. Cuman kalau sama kamu tuh kayak out of the box ya. Walaupun kamu itu bisa didominasi oleh dia, atau mungkin dia ini orangnya memang mendominasi banget, tapi kamu tuh kayak berani menantang dia gitu, berani melawan dia gitu ya. Kamu kayak nggak mau diatur-atur sama dia, bahkan kamu bisa berontak di sini. Kamu bisa memberontak dia, akhirnya di sini dia yang ngedrop gitu ya. Misal gini, dia pengen hubungan kita itu yang seperti ini, kamu harus ngikutin. Kalau enggak nanti mungkin dia ngancam, atau ya mungkin kalau enggak ngancam ya tahu-tahu dia udah pergi aja kalau kamu enggak ngikutin sesuai dengan keinginan dia. Nah, ketika dia mulai mendominasi kamu itu kayak gak bisa dipaksa untuk melakukan hal-hal yang memang menurutmu tidak adil gitu ya. Akhirnya kamu di sini meminta keadilan ya, dengan cara mungkin entah marah-marah sama dia, atau meminta kejelasan dari dia. Kamu kayak ngecer dia harus bertanggung jawab gitu ya, harus memberikan pernyataan yang jelas. Kalau A, B kayak gitu ya. Dan pantas nggak kamu melakukan ini sama aku, mengekang aku atau apa gitu ya. Jadi kamu tuh mampu untuk menolak ataupun
tidak mau mengikuti sesuai dengan keinginan dia, ya. Jadi kamu bisa menolak keinginan dia yang memang tidak menguntungkan kamu. Dan ini kayak kalau gini ya, jadi kayak bentuknya ini bukannya kalian ngejalin hubungan dengan selaras, tapi justru malah kayak berlomba-lomba untuk menunjukkan kuasa di sini, ya. Dia berkuasa, kamu juga pengen tidak mau mendapatkan pengucilan dari dia gitu ya. Kamu pun ingin dihargai di sini ya. Oke, mungkin mungkin dia memang boleh untuk mendominasi, tapi harus ada keadilan. Seperti mungkin kamu akan menerimanya, tapi kalau kamu tidak mendapatkan keadilan, kamu pun akan memberontak, seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi ya inilah pandangan dia terhadap kamu ya. Kamu itu seperti apa sih menurut dia? Ya seperti ini. Kamu orangnya keras, orangnya pemberontak, kamu orang yang berpower, kamu gak mudah untuk dikontrol, kamu gak mudah untuk memberikan hatimu pada sembarang orang gitu ya. Kamu gak mudah untuk jatuh cinta, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang independen kalau aku lihat di sini ya. Oke, jadi inilah pembacaannya, cukup ya. Mudah-mudahan ini resonate. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan, kedua-belas zodiak ada semua ya dalam pembacaan ini. Jika ini ceritanya sama dengan keadaan kalian ya, kalian berpikir bahwa ini memang sama dengan sifat dan karakteristik kalian sendiri, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Dan pembacaan ini pun bisa terbolak-balik ya energinya. Pembacaan ini, jadi berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.